PT Liga Indonesia Baru, operator kompetisi Liga 2, kembali menunda kompetisi hingga Agustus. Sementara kompetisi Liga 2 2021 rencananya baru mulai bergulir pada awal September mendatang. Pelatih Sriwijaya FC Nilmaizar memastikan anak asuhnya tetap akan menjalankan program latihan rutin seperti biasa. Meski memiliki waktu persiapan yang panjang karena penundaan, Nilmaizar tidak akan meliburkan pasukannya. Ya itu kan kita tetap latihan, cuma libur sebelum lebaran gitu. Sebelum lebaran sekali tadi. Bulan Agustus kan kita mulai persiapan lagi ya. Gambar informasi terakhir dalam wali kota katanya bulan Agustus. Solo, jadi memang harus kita siapin. Nggak mungkin kita pikirkan ditunda habis itu kita libur, habiskan nanti anak-anak habis nanti. Anak-anak udah bagus kondisinya, kita liburkan nanti. Itu nggak boleh kita buru-buru minta libur. Kecuali tim ini kompetisi ditunda atau mesti diberhentikan, selesai kita kan bubar kita lagi. Kalau nggak ada ngapain kita? Itu Pak. Meski tetap menjalankan program latihan seperti biasa, Nilmaizar rencananya akan memberikan waktu libur anak asuhnya saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Pasukan Sriwijaya FC menggelar latihan bersama dengan tim Bina Dharma Mutiara Hitam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pasukan Sriwijaya FC tampil dengan komposisi pemain terbaiknya. Sejak babak pertama, Valentino Telobun dan kolega mampu mendominasi jalannya pertandingan. Hasilnya anak asuh Nilmaizar mampu menang besar dengan skor besar 20-0. Menang besar dalam laga ini, Nilmaizar memuji penampilan Dedi Hartono dan kolega. Menghadapi tim yang kualitas berada 2 level di bawahnya, punggawa Sriwijaya FC tetap menunjukkan keseriusan. Latihan bersama juga menjadi sarana menguji ketajaman lini depan Sriwijaya FC. Tim ini dua level di bawah kita, jadi anak bisa memainkan cara bermainnya one to touch, tidak banyak dengan bola. Ini bagus ini untuk attacking bagus. Cuma ada beberapa peluang yang harusnya gol, itu nggak boleh sebenarnya. Udah 1-1 sama keeper harus. Jadi secara umum bagus, memang kita nggak bisa melihat kemampuan tim secara utuh karena memang lawan levelnya di bawah kita. Nilmaizar meminta anak asuhnya tidak mudah puas karena masih ada beberapa catatan yang menjadi evaluasinya. Pandemi COVID-19 menjadi momok menakutkan bagi dunia persepak bolaan tanah air. Sejak tahun lalu hingga saat ini, pelaksanaan kompetisi sepak bola tanah air selalu mengalami penundaan. Kondisi ini akhirnya berdampak besar pada finansial klub. Klub kontestan Liga 2 Sriwijaya FC juga harus merasakan beban berat di tengah kondisi yang tidak menentu karena pandemi COVID-19 ini. Sejak musim lalu, Sriwijaya FC harus berjuang sendiri karena tidak adanya dana bantuan dari pihak sponsor. Untuk mencukupi biaya operasional hingga membayar gaji pemain, manajemen SFC terpaksa harus mengandalkan dana talangan. Manajemen SFC mengakui jika hingga mendekati bergulirnya kompetisi tidak mendapatkan dukungan dana dari pihak sponsor, maka Sriwijaya FC bisa terancam kolaps. Artinya sementara ini ditunjang oleh dana talangan dari person di manajemen gitu, person di manajemen. Jadi kita harapkan bantuan dari dunia usaha pada klub Sriwijaya FC ini untuk bisa berkiprah di Liga 2 nantinya. Gitu. Manajemen SFC berharap sebelum kompetisi resmi bergulir, para sponsor yang ada di bumi Sriwijaya dapat segera memberikan dukungannya kepada skuad Laskar Wongkito. PT Liga Indonesia Baru selaku operator resmi kompetisi Liga 2 kembali menunda penyelenggaraan hingga awal bulan September mendatang. Terus meningkatnya K-19 di tanah air menjadi alasan utama kembali ditundanya kompetisi musim kali ini. Meski kecewa, manajemen Sriwijaya FC mengaku tetap menerima keputusan dari PT LIB. Manajemen Sriwijaya FC terpaksa harus menghentikan perburuan pemain barunya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan biaya untuk gaji para pemainnya. Karena kita tidak bisa memastikan kita harus berburu pemain dengan kondisi seperti ini, tentu beban kita akan semakin besar kan. Ketika kita mengontrak pemain, kita harus mengeluarkan salary kan kepada pemain itu.
Meski kompetisi ditunda hampir 2 bulan, manajemen SFC memastikan tidak akan memberikan libur panjang bagi para pemainnya. Hal ini dilakukan agar performa panjang Nur Iskandar dan kolega tetap terjaga. Pemain, pelatih, dan ofisial Sriwijaya FC menjalani vaksinasi COVID-19 kedua. Proses vaksinasi kembali dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. 5 pemain belum ikut pada vaksin kedua ini karena berada di luar kota. Mereka dijadwalkan divaksin dalam waktu dekat. Pasca vaksinasi kedua, tim medis Sriwijaya FC memastikan seluruh pemain, pelatih, dan ofisial Sriwijaya FC dalam kondisi baik. Untuk yang ditunda atau yang akan disusun, nanti direncanakan jadwalnya beberapa pemain, sekitar lebih kurang 5 orang. Mereka itu ada pemain yang baru ya, maupun pemain yang lama. Seperti itu. Dengan sudah selesai para pemain ofisial maupun pelatih diberikan vaksinasi COVID ya, dalam hal ini Sinovac 1 dan 2. Itu kita harapkan terbentuk imunitas yang optimal ya, sehingga mereka bisa kekebalan terhadap virus corona. Selesainya vaksinasi menjadi kemantapan Sriwijaya FC menyambut kompetisi Liga 2 2021.